Halo, selamat datang di video kami yang membahas tentang hegemoni media dalam konteks budaya media baru. Pada video kali ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik dan mengontrol narasi melalui konsep ekstasi komunikasi. Pada video kali ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik dan mengontrol narasi melalui konsep ekstasi komunikasi. Kami juga akan meninjau data, analisis, serta kesimpulan yang relevan. Mari kita mulai. Pertama-tama, marilah kita pahami konsep ekstasi komunikasi. Teori ini dikemukakan oleh Jean Baudrillard yang menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, media tidak lagi hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan realitas baru yang seringkali terlepas dari kebenaran atau realitas objektif. Media membuat kita tenggelam dalam arus informasi yang begitu intens, hingga kita sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang simulasi. Pada konteks hegemoni, media memiliki kekuatan untuk mendominasi bagaimana kita memahami dunia. Ekstasi komunikasi ini membuat kita selalu terhubung dengan informasi. Namun ironisnya, kita juga semakin tidak kritis terhadap pesan yang disampaikan. Hegemoni media menggunakan kondisi ini untuk menyebarkan ideologi tertentu dan mempengaruhi kesadaran kolektif kita. Hegemoni media menjadikan media sebagai alat kontrol yang sangat efektif dalam membentuk opini publik, menutupi realitas tertentu, dan memperkuat kekuasaan pihak dominan. Pada studi terbaru yang diterbitkan oleh Pew Research, sekitar 80% populasi dunia mengakses berita melalui media digital, terutama media sosial. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60% mengkonsumsi informasi dari sumber yang sama secara berulang-ulang, menciptakan echo chamber atau ruang gema, di mana pandangan atau ideologi tertentu terus diperkuat dan mendominasi. Fakta ini memperlihatkan bahwa media bukan lagi sekedar platform untuk berbagi informasi, tetapi juga arena di mana kekuatan politik dan ekonomi bermain untuk mengarahkan opini publik. Misalnya, laporan dari Forbes menunjukkan bahwa sebagian besar konglomerat media di seluruh dunia dimiliki oleh hanya segelintir individu atau perusahaan, yang berarti ada konsentrasi kekuatan yang luar biasa di tangan sedikit orang. Pada layar, kita dapat melihat grafik tahun 2022 yang menggambarkan bagaimana kepemilikan media terkonsentrasi di beberapa platform saja. Perhatikan, bagaimana hanya beberapa perusahaan besar seperti Disney, Comcast, dan Warner Bros. Yang memiliki sejumlah besar jaringan televisi, situs berita, dan platform hiburan global. Ini adalah contoh nyata dari hegemoni media dalam bentuk ekonomi dan ideologis. Kelompok kami menemukan bahwa hegemoni media sangat nyata dalam pemberitaan politik. Pada pemilu di berbagai negara misalnya, kandidat yang lebih sering muncul di media besar cenderung akan lebih banyak mendapatkan dukungan oleh publik. Ini menunjukkan bahwa media memiliki peran dominan dalam membentuk persepsi politik kita. Selain itu, dalam budaya pop, narasi yang dihasilkan oleh media global seringkali mengikis budaya lokal. Ini terlihat dari dominasi film-film Hollywood yang mendefinisikan norma sosial, estetika, dan bahkan moralitas di banyak negara. Berdasarkan temuan kami, terlihat jelas bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Pada era digital ini, penting bagi kita semua untuk lebih kritis saat menerima informasi, karena tidak semua media selalu bersikap netral. Kami menyarankan agar masyarakat mulai mencari sumber informasi yang beragam, dan tidak hanya bergantung pada satu media saja, supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap serta seimbang. Demikian rangkuman pembahasan tentang hegemoni media. Penting bagi kita semua untuk lebih sadar akan kekuatan media dalam membentuk realitas yang kita lihat setiap hari. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa lebih kritis menghadapi dominasi media.